Perkenalkan, nama saya Alina Nurul. Di sini dengan tim 23 2010. Di sini saya sebagai materi 5. Oke, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Kita akan langsung mulai presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kesehatan. Yang pertama ada stetoskop. Stetoskop itu digunakan untuk mendengar suara yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya ada mendengarkan suara detak jantung, mendengarkan pernafasan, dan kepada ibu hamil kita dapat mendengar suara detak jantung pada bayi. Yang terdiri dari tabung fleksibel dengan earpiece di satu ujung dengan membran atau bel pada ujung lainnya, dan digunakan oleh tenaga medis seperti dokter, perawat untuk memeriksa fungsi jantung, paru-paru, dan organ lainnya dalam tubuh pasien dengan mendengarkan suara-suara internal atau yang berasal dari dalam tubuh yang dihasilkan oleh organ-organ tersebut. Baik, selanjutnya materi 2. Baik, selanjutnya adalah termometer. Pasti udah gak asing lagi nih ya dengan termometer di bahasa Indonesia. Untuk definisinya, termometer merupakan alat pengukur suhu tubuh. Kalau di sini ditulis untuk mengukur suhu tubuh pasien yang dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit seperti demam. Nah, biasanya kalau kita sakit itu di rumah sakit biasanya diukur suhu tubuhnya ditaruh di ketiak kita gitu. Itu untuk pengujian termometer digital. Biasanya diukur suhu tubuh itu ditaruh di ketiak itu ya. Kalau termometer infrared itu kalau kita pas COVID itu kan sebelum masuk ke sekolah biasanya mengukur suhu tubuh dulu ya. Jadi mengukur suhu tubuh tanpa bersentuhan secara langsung dengan alatnya. Jadi tangannya cuma didirikan gitu biar bisa tahu suhu tubuh kita. Baik, seperti itu. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah sphygmomanometer. Pasti udah nggak asing kan? Ini nama lainnya adalah tensimeter. Untuk sphygmomanometer atau tensimeter itu definisinya adalah alat untuk mengukur tekanan darah. Jadi digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang yang terdiri dari manset yang dipasang di lengan pasien, tabung yang berisi udara atau cairan, dan manometer untuk membaca tekanan darah. Sedangkan sphygmomanometer digunakan dengan cara menghubungkan manset pada lengan pasien. Untuk fungsinya untuk menutup aliran darah dalam arteri lengan, kemudian mengeluarkan udara secara perlahan-lahan untuk mendengarkan denyut nadi pasien dan membaca tekanan darah sistolik atau tekanan saat jantung berkontraksi dan diastolik atau tekanan saat jantung beristirahat. Alat ini digunakan untuk pemantauan kesehatan pasien dan diagnosa penyakit diafragma. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bank instrumen. Bank instrumen ini adalah alat kesehatan yang berbentuk gerak atau yang berbentuk balok yang bentuknya itu bermacam-macam. Untuk fungsinya, untuk tempat atau wadah seperti gunting, pinset, atau jarum dan lain-lainnya untuk agar alat kesehatan ini tetap steril. Dan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pons patel. Pons patel ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa lubang mulut bagian dalam. Nah, alat ini digunakan dengan cara menekan lidah ke atas maupun ke bawah. Nah, alat ini juga digunakan untuk mengambil sampel di dalam rongga mulut di bagian tengah mulut. Nah, hal ini digunakan agar dalam pemeriksaan itu kita dapat melihat kelainan di dalam tenggorokan ini dengan jelas. Nah, proses ini juga memudahkan kita untuk mendiagnosis si pasiennya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjut pada sesi kedua presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya
Kembali, perkenalkan nama saya Sumawadana dari 23 dengan materi keempat. Perkenalkan, nama saya Adinda Ralia Salsabila. Saya dengan NIM 23 sebagai materi kelima. Saya kembalikan ke moderator. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan materi yang akan disampaikan pada pemateri di depan. Dipersilakan untuk pemateri pertama. Untuk alat kesehatan selanjutnya yaitu ada tourniquet. Tourniquet merupakan alat untuk menentukan dan menekan aliran darah. Saat digunakan, tourniquet berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua dari insert. Insert ini diikuti dua, yaitu insert anatomi dan insert kirurgis. Untuk insert anatomi sendiri digunakan untuk menjahit luka dan mencuci rasa sewaktu menekan luka. Untuk insert kirurgis digunakan untuk mencuci cairan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai isi. Nah, ada pendek sendiri merupakan salah satu alat medis yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Biasanya digunakan untuk melihat titik pupil pada mata ataupun pada bagian gelap lainnya seperti mulut ataupun telinga. Ada reflektor atau pulveter merupakan alat medis yang digunakan untuk menguji refleks pada tender fungsinya untuk mendeteksi kelainan pada sistem saraf pusat atau perifer. Baik, untuk alat kesehatan selanjutnya adalah vital yang biasanya dikenal masyarakat adalah meteran. Berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya obesitas sentral. Yang selanjutnya adalah handspoon. Handspoon berfungsi sebagai pelindung tangan yang terbuat dari bahan seperti latex, nitril atau vinil untuk melindungi tangan dari kontaminasi bahan berbahaya atau infeksi. Nah, biasanya ini handspoon sering dilupakan saat praktek. Baik, selanjutnya alat suntik. Ada dua alat suntik, yaitu supir injeksi dan jarum injeksi. Supir injeksi digunakan untuk mengambil dan menyuntikkan cairan seperti obat ke dalam tubuh seseorang melalui jarum. Terdiri dari tabung plastik atau kaca dengan jarum di satu ujung dan pistol di ujung lainnya. Umumnya digunakan untuk memberikan obat, vaksin atau cairan medis lainnya secara tepat dan steril ke dalam tubuh pasien. Untuk jarum injeksi digunakan untuk menyuntikkan cairan ke dalam tubuh seseorang, terbuat dari lengkap steril dan memiliki ujung tajam yang kemungkinan untuk menembus kulit dan jaringan tubuh dengan presisi. Jarum suntik digunakan bersamaan dengan shockwave untuk mengambil dan menyuntikkan cairan ke dalam tubuh pasien sesuai dengan kebutuhan medisnya. Selanjutnya, timbangan badan. Alat untuk menimbang berat badan. Biasanya untuk memberikan dosis obat, biasanya ditimbang terlebih